Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Dalam suasana sukacita kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu, sekaligus kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus pada kebaktian hari ini. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavian TSTH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, kepada Ibu Penatua Sri Apriasi Pani yang akan bertugas selaku liturgus, para penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang juga akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, pada Saudari Yunidiana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, pada Ibu Penatua Epi Trinita dan Diakon Herlina yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penatua Timotius dan Penatua Yonatan yang akan bertugas selaku petugas multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang sudah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik itu dari gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 untuk berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavian TSTH, untuk petugas mimbar, para penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus Bapak Penatua Timotius, song leader Diakon Erna Tutiasi dan Saudari Isabel Gloria Angelika, dan pemain keyboard Saudari Bethesda Monica. Untuk berita keuangan, baik itu penerimaan ataupun pengeluaran minggu yang lalu tidak ada perubahan. Untuk berita kebaktian akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan remaja pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan yang bertugas sebagai liturgus Jenny Amelia Kartika, doa persembahan Peristawa Jariah, dan akan didampingi oleh seluruh pembina seksi pelayanan remaja. Yang kedua, diundang seluruh penatua, diakon, dan seluruh pekerja gereja agar bisa hadir dalam kebaktian syukur baptisan kudus Adelia M. Maung, putra dari pasangan Poliansah dan Winarti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat atau setelah kebaktian minggu di gereja, bertempat di rumah keluarga Widodo SE, Jalan Karatak Teheta nomor 42A, RT 4, Kelurahan Barimba atau di lingkungan pelayanan 2, dan yang akan bertugas sebagai liturgus dalam kebaktian ini yaitu Penatua Mariana. Demikian kami sampaikan. Dan yang selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan juga dari Badan Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba kepada keluarga Bapak Pristomi yang sudah menyediakan atau menyumbangkan roti dan anggur untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan pada hari ini dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Semoga berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu berkelimpahan dalam kehidupan Bapak keluarga senantiasa. Dan perlu kami sampaikan untuk setiap pelaksanaan perjamuan kudus untuk roti dan anggur disediakan secara khusus oleh keluarga Bapak Pristomi. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Ibadah kita pada hari ini akan menggunakan liturgi ibadah perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia yang sudah dibagikan, baik yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga ataupun mengikuti kebaktian secara langsung di gedung gereja ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan.
sehingga keselamatan itu datang pada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka yang mendengarnya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian bagi Allah melalui PKJ nomor 183 bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru Roma pasal 10 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama hingga bait yang kedua. The
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Empengelis diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dengan perikop ke-10 firman. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan pada saat ini Bapak Ibu, orang tua dan juga saksi yang akan membawa anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Kami mengundang Bapak Ibu, orang tua dan saksi dan anak yang akan dibaptis untuk bisa maju ke depan. Sementara itu kita mempersiapkan diri, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 308, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan Kau kekal, Raja hati kami.
Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sidang jemaat, mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi milik kepunyaan-Mu. Terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka ini dalam kasih Tuhan, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya percaya." Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus. Adelio S. Mawung. Adelio S. Mawung, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Destorio Agusman. Destorio Agusman, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin.
Kepada para Bapak, Ibu, dan saksi, atas nama gereja kami menasehati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan Bapak, Ibu, dan saksi boleh kembali ke tempat. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh mengungkapkan isi hati kami melewati pujian kami, hormat kami kepada Tuhan. Dan pada saatnya, saat ini Tuhan hendak menyampaikan isi hatimu melewati firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Dengan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk."
Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan menikmati kehidupan, bahkan menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dalam ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini, baik itu jemaat yang beribadah di gereja Betania Barimba ini, maupun juga jemaat yang beribadah dari rumahnya masing-masing. Situasi kondisi yang kita alami pada saat ini memang tidak memungkinkan bagi kita untuk bertatap muka sebagaimana biasa yang sering terjadi kita lakukan. Ada batasan-batasan, ada hal-hal yang patut kita patuhi dengan protokol-protokol kesehatan. Tapi kita yakin dan percaya apapun bentuk dan cara kita beribadah, baik itu di gereja maupun di rumah, Tuhan berkenan memberkati ibadah kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mendengar suatu istilah, air susu dibalas dengan air tuba. Sebuah perumpamaan yang tidak asing untuk kita, yang artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu bukan hanya sekedar satu perumpamaan belaka. Tetapi kebaikan dibalas dengan kejahatan itu juga masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan juga sering terjadi di sekitar kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena adanya kecemburuan misalnya. Karena ada rasanya iri hati, tidak suka melihat kesuksesan, keberhasilan orang lain. Karena ada dendam. Bahkan juga itu bisa terjadi karena kerakusan, ketamakan manusia itu sendiri yang ingin menguasai segalanya. Dan dalam nas kita pada hari ini tampak dengan sangat jelas sifat dari ego manusia yang melihat orang lain itu bukan sebagai teman, tetapi sebagai lawan. Melihat orang lain sebagai suatu saingan. Dan orang yang mereka anggap saingan itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Siapa yang merasa tersaingi? Yang merasa tersaingi dalam bagian nas kita pada hari ini ditujukan kepada orang-orang yang pandai, cerdas, pintar, orang-orang yang punya nama, orang-orang yang dianggap paling disegani di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Dan kepada mereka Yesus mengungkapkan satu perumpamaan. Dan kita melihat dalam nas ini perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus adalah tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yang mana tuan tanah mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap pada saat itu. Luar biasa kebaikan hati sang tuan tanah ini. Para penggarap-penggarap itu mereka tidak membuka lahan. Mereka bukan pemilik, tetapi diberikan kesempatan oleh sang tuan tanah untuk mengelola kebun anggur itu. Dan tiba saatnya
sang tuan tanah meminta bagian. Kalau istilahnya para penggarap ini hanya penyewa, pengelola. Sebab pemilik sebenarnya itu adalah tuan tanah itu. Tetapi kita melihat dalam nas ini, ketika tuan tanah ini mengutus hamba-hambanya untuk meminta bagiannya, apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap itu? Mereka membunuh para hamba-hamba itu. Bahkan pikir tuan tanah ia mengutus putranya, karena ia pikir pasti putranya ini akan disegani. Rupanya putranya itu juga sendiri dibunuh oleh penggarap-penggarap itu. Sungguh kejam para penggarap kebun anggur itu. Padahal mereka tidak mengeluarkan uang untuk membangun kebun anggur. Mereka pun tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun dalam membangun kebun anggur tersebut. Tapi ketika tiba masa tuaian, mereka mau menguasai seluruh hasil dari perkebunan anggur yang mereka sewa tersebut. Membunuh, mengejar hamba-hamba yang diutus oleh tuan tanah, sampai akhirnya juga membunuh anak sang tuan tanah. Saudara-saudara, arti dari perumpamaan ini jelas. Para imam dan orang Farisi pun mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan dengan para penggarap itu. Bangsa Yahudi telah membunuh para nabi mereka. Ada yang dilempari batu, dibunuh dengan pedang, dan sangat menderita. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 37 di situ. Malahan tak lama lagi perumpamaan ini ditujukan kepada mereka. Yesus mau mengatakan apa yang akan terjadi dengan dirinya oleh mereka. Bahwa mereka akan membunuh anak yang diutusnya. Yaitu tidak lain Yesus itu sendiri, putra Allah. Yang diutus ke dalam dunia untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu keselamatan yang datang pertama-tama pada bangsa Yahudi dikatakan akan diberikan kepada bangsa lain. Yang dimaksudkan dengan kata-kata suatu bangsa yang akan menghasilkan buah-buah kerajaan itu adalah gereja yang akan menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Gereja merupakan suatu bangsa yang tidak dibentuk karena keturunan daging, tetapi karena mewarisi iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dan dalam perikop nas ini, Yesus juga bernubuat mengenai dirinya sendiri, bahwa ia akan mati dibunuh oleh umatnya sendiri. Dan dengan demikian ia akan menjadi batu penjuru atau dasar keselamatan. Ia menjadi jalan keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi ia menjadi jalan keselamatan untuk semua orang. Sebab dikatakan di sini batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu menjadi batu penjuru. Keselamatan untuk semua orang dari seluruh bangsa di muka bumi ini yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan tetapi menjadi batu penjuru, inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Kenapa kita mengenal Yesus, kenapa kita percaya Yesus, sebab ia adalah batu penjuru yang merupakan jalan keselamatan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan juga telah membukakan jalan keselamatan itu bagi kita. Dan oleh anugerahnya semata, kita diberi hak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Oleh anugerahnya saja, kita boleh mengenal Dia secara pribadi.
bahkan percaya Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita melewati Yesus Kristus. Inilah yang dikabarkan, berita Injil yang dikabarkan, kabar baik yang dikabarkan, tidak lain adalah kabar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita boleh mengenal Injil itu karena dari pemberitaan. Siapakah yang memberitakan? Manusia. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan hingga saat ini Tuhan memakai siapapun yang berkenan di hatinya untuk memberitakan Injil. Dan hari ini kita rayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Ini juga merupakan pesta iman bagi kita, mensyukuri. Kita bersyukur bahwa kita juga adalah bagian orang yang telah mengenal Injil itu, kabar baik itu, yaitu Yesus Kristus melewati pemberitaan yang disampaikan oleh para penginjil-penginjil, para misionaris-misionaris. Dengan berbagai tantangannya, mereka mengabarkan Injil. Meskipun nyawa menjadi suatu taruhan. Kita ingat bagaimana cerita pekabaran Injil itu ditaburkan ke bumi Kalimantan ini juga. Bukan hal yang mudah. Karena itu bagian ucapan syukur kita yang telah mengenal Injil Kristus itu. Mari kita tetap memegang teguh dalam kepercayaan iman. Berita Injil yang telah kita dengar. Tidak ada lain jalan keselamatan dan hidup itu adalah di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah ditunjukkan dan dibuktikan sendiri oleh Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib. Bukan suatu cerita belaka. Tapi sungguh ini benar-benar terjadi. Yesus yang telah mati di kayu salib. Memberi hidupnya, memberi dirinya untuk keampunan dosa kita, keselamatan kita. Dan hari ini kita boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus itu melewati sakramen perjamuan kudus. Sakramen artinya meterai, tanda bahwa kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan kita mensyukuri. Sebagai suatu bagian pesta iman, kita adalah orang-orang yang telah mengenal Kristus itu dan menerima anugerah keselamatan. Tubuh dan darahnya dicurahkan bagi kita yang dilambangkan dalam roti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama. Satu pernyataan iman kita. Mengaminkan apa yang dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan kita manusia. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Dan dengarkanlah akan arti dari perjamuan kudus itu. Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang ditebus dengan tubuh dan darah Yesus Kristus.
Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga baik senantiasa kami boleh memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami. Sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Dan biarlah saat ini kita bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita boleh mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan,
Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara jemaat, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara itu diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan juga anak-anak dipersilakan untuk berdoa di dalam hati masing-masing pada saat ini. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Kami undang Bapak Ibu Penatua Diakon untuk mengambil tempat, dan kami mempersilakan jemaat untuk membuka anggur
dan dipersiapkan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang ketiga dan bait yang keempat. Sementara itu roti dan anggur dibagikan. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah membagikan roti dan anggur itu kepada anggota keluarganya, dan nanti bersama-sama kita akan makan dan minum roti dan anggur itu secara bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 35 bait 3 dan 4, kami persilakan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Penyamun yang tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Ibu Bapak sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia, ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal.
Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali, kita kembali memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 35 tadi, bait yang ketiga dan yang keempat. Ya anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab begitu besar limpah kasih dan berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh bersyukur bahwa kami yang berdosa ini telah Tuhan tebus dan telah Tuhan selamatkan. Sehingga Tuhan tidak membiarkan kami ini binasa oleh karena dosa-dosa kami. Tetapi agar kami boleh memiliki kehidupan yang baru dan kekal itu. Dan terima kasih, melewati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami boleh menerima anugerah keselamatan. Sebab sejauh timur dari barat, sejauh itu pula Tuhan membuang dosa-dosa kami. Seperti kasih Bapa kepada seorang anaknya, demikian juga Kristus mengasihi kami umat-Mu. Biarlah kami tetap tinggal diam di dalam Tuhan, dan kami tetap hidup di dalam Engkau, melakukan segala hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan hadir dalam segenap pergumulan hidup kami. Tuhan juga hadir memberkati seluruh anggota keluarga kami. Baik itu suami, istri, anak-anak, orang tua. Seluruh keluarga boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan tidak pernah sia-sia, tetapi berbuahkan berkat. Dan biarlah kami boleh senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala hal. Pada hari ini Tuhan, kami merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Sungguh mengingatkan kami ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang beruntung, yang boleh mengenal Injil Kristus itu dan percaya. Dan biarlah pengenalan kami juga membawa kami untuk menyediakan diri kami menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dalam sarana pekabaran Injil Tuhan.
Hidup kami ini menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Hidup kami ini memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Sehingga melewati seluruh hidup kami, di situ ada nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Dan terima kasih ya Tuhan, hanya kuasa Tuhan saja dan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di sorga, di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, kami percaya ya Bapa, ada maksud dan kehendak Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Melewati situasi, kondisi, kesulitan, kekhawatiran yang kami alami. Dan biarlah melewati keadaan seperti ini justru semakin membawa kami dekat kepada Tuhan. Dan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini, kehidupan kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa dengan bijaksana. Seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir untuk kami. Maka kami akan memperlakukan hidup kami dengan sebaik mungkin. Tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Sebab kami tidak tahu bila mana Tuhan datang menjemput kami. Tetapi biarlah sebagai orang-orang yang percaya, kapanpun itu kami siap, sebab kami percaya bahwa hidup kami ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika kematian itu pun terjadi, kami mati di dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah juga gerejamu. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap memberitakan Injil keselamatan yang datang daripada Tuhan. Semakin banyak umat yang menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Bahkan juga semakin banyak lidah mulut yang memuji-muji dan mengagungkan Engkau saja ya Bapa. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak ada yang lain. Berkatilah juga kami para pelayan-pelayan gerejamu, hamba-hambamu. Kami yang boleh bekerja di ladang Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki semangat yang berkobar. Melayani Tuhan, melayani jemaat. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah hidup kami ini boleh menjadi berkat. Sehingga bila saatnya nanti kami tidak ada lagi di dunia ini, hidup kami sudah boleh jadi berkat untuk orang lain. Tuhan, Engkau datang kepada saudara-saudara kami yang berduka cita. Engkau menghibur, menguatkan mereka. Kepada mereka yang dalam keadaan yang sakit, dalam masa pemulihan, Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, mereka boleh disembuhkan, dikuatkan. Tuhan datang kepada mereka yang terpenjara, kepada mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, kepada saudara-saudara kami yang tidak pernah berhenti menantikan jawaban dari setiap doa permohonan mereka kepada Tuhan. Tetap bersabar, tetap kuat, dan tetap setia menantikan jawaban Tuhan. Sebab Tuhan akan merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya menurut cara, waktu dan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan ini. Mereka berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Jevania Katalea Pristio yang berulang tahun kedua. Anak kami Gita Dolce Florencia yang berulang tahun ke-10. Saudara kami Gladys Olivia yang berulang tahun ke-17. Bapak Edwin Jinu yang berulang tahun ke-48. Ibu Uniyati yang ke-54. Dan juga Bapak Yehinedi.
Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberikan kebahagiaan, sukacita, melewati pertambahan usia, bertambah berkat dalam hidup mereka. Juga ulang tahun pernikahan pasangan Hapner Usin dan Yeni Aji yang ke-46. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga ini dengan kuasa kasih dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Begitu banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersembahkan syukur kita sekaligus untuk perjamuan kudus. Namun terlebih dulu kita akan mendengar nas yang menjadi pengantar bagi kita untuk persembahan kita yang diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12, dan di dalam Perjanjian Baru Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 bait yang pertama. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu
berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.